Apaan nih? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Perhatikan nih. Apa ini? Bernapas. Hah? Kayak apa namanya itu? Uh, suara angin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Masih di channel yang selalu siap untuk menghibur, untuk membuat kalian senang dan bahagia. Gini teman-teman, nanti kita akan melanjutkan perjalanan lagi yang namanya perjalanan tadabbur alam atau perjalanan pikir jalan. Yang mana dalam perjalanan itu kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran yang ada dalam perjalanan ini untuk kita ambil manfaatnya. Untuk itu, boleh sekarang kita sana yuk. Wih, nah dulu nih, berarti ini guanya ya. Sebentar dulu, kita apa namanya tuh atur napas kita dulu ya, karena napasnya kita tadi masih cengep-cengep karena naik turun gunung ya. Assalamualaikum, punten, campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di gua ini. Kami berdua mohon izin untuk memasukinya dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk pelan-pelan, tenang ya, tidak usah terlalu fokus pada ketakutan ya, tenang. Karena memang kalau kita fokus dari cerita-cerita yang belum tentu ya nanti kita kacau ya, kacau pikirannya atau error. Tenang, berusaha untuk selalu tenang ya supaya tidak error, karena tanpa disadari kita ini mudah sekali error, sering error bahkan ya. Error apa sih? Ngeblank. Jadi ketika lagi ngobrol apa, jawabnya apa, orang bicara apa, pengertiannya kita apa. Nah itulah orang ngeblank atau gagal paham ya. Maka dari itu perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita, level kesadaran ya. Berjalan di gua-gua ya, sama dengan meditasi berjalan ya. Meditasi berjalan perenungan dengan mencoba menenangkan batin supaya tidak keruh dan gemerungsung. Mengapa orang-orang zaman dulu tuh bertapa memilih di tempat-tempat seperti ini, di tempat-tempat yang gelap ya. Mengapa tidak di tempat yang bersih, yang ramai. Nah, jadi kadang-kadang menjadi salah kaprah, salah paham orang yang mengartikannya, menafsirkannya. Kadang-kadang waktu di sini tuh minta sama setan ya, orang bertawa di sini minta sama setan, musyrik ya. Tenang sajalah, kita menjadi pribadi yang lentur saja. Kita selalu berfokus pada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Karena di setiap sesuatu itu ada hal baik dan hal buruk ya. Ada di setiap sisi buruk ada sisi baiknya, dan di setiap sisi baik tentu ada sisi buruknya. Cuma tinggal kita memilih mau berfokus kemana. Yang penting tenang, lentur, tidak usah agresif, tidak usah reaktif berlebihan ya. Tenang. Ada nih guanya kayak gini ya, banyak lorong-lorong yang ini. Tadi dulu barangkali ini di sini nih. Bisa juga ini tempat duduk ini tersembunyi, cuman ini nggak ada, kosong. Mungkin juga udah ketemu sama orang, sudah dipindah gitu. Nih di situ ada singgasana, di situ ada tempat duduknya. Bisa jadi dulunya ada orang di situ dong bertapa ya, atau juga tempat rutin orang bertapa di sini, di tempat ini nyaman ya. Mengapa tadi saya sampaikan mengapa bertapa memilih di sini, kurang lebihnya begini. Di sini itu adem, tenang, tidak terganggu oleh orang, bisa untuk lerep kayak batin. Ketika batin kita lagi keruh, lagi gemerungsung,
batin dan pikiran tentunya ya, lagi gemerungsung keruh. Nah kalau dibeningkan dulu kan tenang. Kalau sudah tenang, sudah mengendap, nanti mudah untuk menerima wahyu. Tahu wahyu? Petunjuk, ide ya, ide cemerlang. Wow, ternyata saya harus begini. Contohnya itu loh ya. Oke lanjut. Dan di samping itu ada beberapa bahasa-bahasa yang disampaikan melalui di alam semesta ini, bukan belum tentu mendapatkan bisikan dari setan, belum tentu. Kita selalu berpositif thinking ya, menjadi pribadi yang selalu berprasangka baik kepada sesama saja ya. Kan enak karena apapun yang kita perbuat kepada orang itu akan kembali pada kita ya. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama itu. Jadi termasuk berprasangka kita ya. Prasangka jangan terlalu begitunya ya. Jadi itu udah tingkat berapa ini? Ada ke sana. Berarti tinggi juga ini apanya guanya. Nih ke lantai ini. Berarti ini ada tangga ke sana nih. Kira-kira bisa ke sana nggak nih kita? Aduh, cari aksesnya ya. Cari akses. Jadi selalu ada jalan. Kalau kita tenang batinnya ya. Tenang, jangan gemerungsung ya. Jadi intinya makanya tempat ini dinamakan untuk mengendap ke batin ya. Tenang, biar mengendap ke gemerungsungan itu. Tak dulu nih. Senter saya udah mulai redup lagi nih. Saya sih bawa 2, cuma ya ini kurang begitu terang juga. Tak dulu ya. Nah, oke. Lumayan ya. Ini lumayan terang. Tenang dulu. Slow. Panjang ke sana nih. Berarti ada tangganya ke sini nih ya. Iya, mungkin dari aksesnya ke sana mungkin ya, tapi nanti kita terlalu tenang dulu, jangan terlalu khawatir berlebihan. Oke ya. Ini jurang lagi nih. Jurang ke sini. Kira-kira berani nggak? Berani ya? Keren. Masuk aja nih ya. Terus saya periksa dulu ya. Tak dulu. Karena untuk keselamatan kita ini, wah dalam nih. Ini harus pakai jembatan ya. Jadi jembatan itu alat penghubung untuk ke sana. Karena kalau belum tidak ada jangan dipaksakan. Ya, jembatan, tahu jembatan kan? Jembatan apa deh? Ya, jembatan. Di mana otak kita tidak bisa mengakses, ibaratnya tidak bisa akses itu sudah tidak kuat berpikir. Nah, kita bisa minta jangan sama orang, masukkan sama orang lain, curhatlah. Siapa tahu ada jawaban ini gitu. Jadi nanti kita tidak stres, tidak gejolak jiwa. Tahu nggak? Jadi ketika kita lagi pusing, minimal tadi menenangkan batin. Kalau toh tidak ada jalan saja, maksudnya tidak ada ide, bisa minta bantuan, curhat sama orang yang kita percaya. Itu loh, biar tenang. Saya lihat di jembatan ini, ya butuh jembatan, butuh orang. Ya, ke sana aja yuk. Ini cari akses yang mudah, ya. Oh, saya tiap hari pusing ya. Nah, itu berarti butuh jembatan Oh, tuh. yang diajak curhat malah ikut pusing ini. Kenapa ini? Enggak pernah pusing saya. Gak pernah pusing ini Enggak ya. pernah pusing. Ada. Kita dulu nih, lewat mana nih? Lewat sini nih ya. Ini nih. Oh, ini nih. Ini kan? Ini akses ya. Akses. Jadi ketika batin tenang, ya selalu ada akses, ya kan? Ada jalan menuju kemana? Menuju Roma, ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jangan kita merasa mentok. Kadang-kadang kita tuh merasa mentok, ya. Selalu ada ketika batin bening, tenang, ojo gembrungsung, ya. Kalimat gembrungsung tiap hari diucapkan supaya mudeng, ya. Jangan cemas gitu maksudnya ya. Jangan terlalu cemas berlebihan. Ini nih. Tadi dulu. Isi. Punten.
Eh, suara saya memantul. Mbak Gonca kayak ada orang nih. Punten. Tuh. Jadi 2 kali. Dulu. Permisi. Wah. Nah. Tenang nih. Mungkin ini tempat ini juga nih. Tempat apa ini? Tempat orang sembunyi atau bertapa di sini juga ya. Cuma ini sudah mentok nih ya. Seperti mentoknya pikiranmu ya. Di sini mentok maksudnya, tapi kalau kita mau ketenang batinnya pasti ada jalannya. Kemana sih? Masuk ke sini. Nih, ntar dulu. Ada jalan ya. Ada. Kenapa nggak bilang-bilang ini ya? Nah, ini kan? Mana ini? Ini. Wah, nggak muat ini ya. Wah, di sini luas lagi, udah gua lagi di sini. Maksudnya, Kok tempat ini ya? Nggak muat ini ya. tenang. Oh, lah. Terus sini. Jurus apa lagi? Nah, nanti kita nggak tahu nih bisa pulang apa enggak nih. Maksudnya udah di duluan lain nih. Tuh, apa? Gua tinggi banget nih. Astagfirullahaladzim, bisa mana kita? Alah, awas jurang nih, pelan-pelan. Tenang dulu. Ih, astagfirullahaladzim. Dan, apaan nih? Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Perhatikan nih. Apa ini? Bernapas. Hah? Kayak apa namanya itu? Suara angin. Gitu. Jangan. Ntar dulu. Oh, ini orang bukan sih? Batu itu ya. Magoja kayak masa kain magoja ada ini nih. Ntar dulu. Bener nih. Punten Pak. Mbak. Masih hidup gak sih? Dulu takutnya ular di sini. Ada ularnya enggak? Tapi didembain nih. Magonya kayak orang. Ntar dulu. Ada batas gaib nih. Ada magonya nih. Mentol di sini nih. Maaf. Punten, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Gak masuk akal. Lihat dulu nih, maksudnya nih, gak masuk akal, tidak masuk logika, di luar nalar. Mengapa ini kok maksudnya masih hidup? Lu maksudnya kayak perhatikan mukanya. Lihat dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya, perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Mbak. Bisa nih. Maaf, punten, Mbak. Saya cuma memastikan aja, Mbak. Maaf bila saru, Mbak. Astagfirullahaladzim. 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 Nih. Kira-kira percaya nggak kalian masih hidup? Saya perhatikan dulu, masih kita lihat dulu. Nih. Di awal tidak ada suara seperti suara gini loh. Jadi gitu loh. Ntar dulu. Oh iya nih, masih hidup nih. Maksudnya napasnya perutnya nih. Itu dulu. Assalamualaikum, Mbak. Iya, Mbak, maaf, Mbak. Bila kami mengganggu, kami berdua di sini lagi jalan-jalan, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Mbak. Iya, kami kebetulan saja melihat jenengan di sini, dan kami mohon maaf bila mengusik ketenangannya. Saya sini berdua nih sama Bang Mamat. Iya. Enggak, Mbak, gini, Mbak. Kalau boleh tahu Mbak ini siapa namanya? Liwon. Liwon? Ya mungkin lahirnya Kliwon. Ya, Mbak, maaf, Mbak. Iya, Mbah Liwon, maaf, Mbak. Iya, Mbak di sini ngapain, Mbak?
punten bila ucapan saya ini tidak sopan Mbah, karena ini maksud saya ini loh, serasa nggak mungkin seperti masih hidup Mbah, maksudnya maaf pisan, maaf. Iya, iya Mbah, jadi gini Mbah, Mbah sendiri aslinya mana Mbah? Asli Gresik, Gresik, alhamdulillah Mbah. Nggih, salam seduluran Mbah. Mugi-mugi sedulurannya langgeng. Mbah, saya kepengen bertanya-tanya sedikit boleh Mbah? Iya, maksudnya kok Mbah ada di sini, maksudnya ngapain? Iya, maksudnya Mbah, saya kepengen cerita dari Mbah. Barangkali dalam kisahnya jenengan ada sesuatu yang perlu kami petik Mbah. Iya, iya Mbah. Oh, 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 iya, iya, nggak apa-apa Mbah. Iya. Jadi ini teman-teman, beliau itu berasal dari Gresik, ya, dan beliau beragama Buddha, ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun kita berbeda-beda kepercayaan, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi batas, ya, karena Tuhan itu menciptakan semua makhluknya tidak untuk dibeda-bedakan, karena manusianya sendiri yang membeda-bedakan, yang mengkotak-kotakan dan membatasinya. Siap Mbah. Mbah, tadi cerita dari Mbah, katanya dari awalnya Mbah di sini katanya tadi divonis oleh dokter gitu Mbah, maksudnya. Iya, siap Mbah. Jadi awalnya beliau ke sini itu lagi dalam keadaan sakit, dan sudah divonis oleh dokter akan meninggal dalam beberapa hari lagi waktu itu. Akan tetapi beliau itu memutuskan untuk pergi dari rumah sakit, ya, untuk memaksa pulang, dan akhirnya memilih ke sini gitu, ke gua ini. Dan Mbak sendiri maksudnya memilih ke sini itu atas permintaan sendiri, maksudnya atas ide sendiri, ataukah ada orang yang membisiki jenengan, maksudnya yang mengajak jenengan ke sini Mbak? Oh, jadi maksudnya ketika sebelum itu, maksudnya dalam tidur di rumah sakit, di rumah sakit itu ada seorang untuk mengajak di gua, ya, mengajak ke gua. Tapi dalam mimpi itu, dalam bisikan itu ke gua ini maksudnya. Oh, asal ke gua saja, gua mana saja. Tapi Mbak sekarang masih hidup. Sebelumnya Mbak itu divonis beberapa hari lagi mau meninggal itu. Jadi Mbak memutuskan di sini, kenapa Bapak nggak takut Mbak, maksudnya di sini kan nanti nggak kewenangan orang, ya, ketika misalkan Mbak nggak ada misalnya gitu. Oh, berarti udah berapa tahun nih Mbak di sini? Ya udah puluhan tahun. Berarti jenengan waktu sakit itu pada usia berapa? Berarti lah ketika beliau sakit itu masih usia muda nih, 25 tahun. Dan tadi gini, berarti gini Mbak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi sudah divonis sama dokter kan ya, Mbak ini sudah divonis beberapa hari meninggal. Akan tetapi ketika di sini beliau meyakini bahwa umur saya masih panjang, dan terus dilantunkan dalam pikir bahwa sadar saya sehat, saya sehat, saya sehat, dan ternyata masih hidup sampai sekarang nih. Berarti ini kuasa Tuhan, ya, hingga sampai sekarang masih hidup. Nih Mbak, kan Mbak ini sudah sehat Mbak, kenapa nggak memilih pulang saja Mbak? Sudah sehat, bisa berkumpul dengan keluarga sana. Oh, dia setelah di sini katanya sudah menyaman di sini, tenang, karena apa?
ketika berkumpul dengan orang-orang nanti akan mudah terpengaruh lagi pikirannya gitu. Jadi sakit lagi. Jadi apa yang dipetik dari Mbak di sini pengalamannya Mbak dari kejadian yang Mbak alami itu Mbak. Oh siap. Jadi kita selalu berbicara yang baik-baik dan beranggapan yang baik-baik. Adapun tadi divonis akan meninggal, dia menolaknya, ya, menolak hal buruk, artinya tidak percaya dan dia merasa nyaman, dia sehat, saya sehat seperti itu. Alhamdulillah Mbak. Ini pun bisa menjadi kajian buat kami supaya saya tetap optimis untuk selalu sehat, dan yang sakit itulah tanamkan dalam diri kita, saya sehat gitu. Atau ini menjadi contoh Mbak. Oke Mbak. Terima kasih. Mbak, apakah sebelum saya ke sini ada orang yang ke sini Mbak, maksudnya yang pernah menjumpai jenengan Mbak? Oh, ada rombongan dulu, karena udah 3 tahun yang lalu udah ke sini rombongan, langsung pada lari kabur katanya. Oke Mbak. Ini Mbak, gini Mbak, saya ingin menawarkan sesuatu, barangkali Mbak kalau mau saya kami bantu untuk bisa diantarkan ke rumah. Nanti kita di rumah itu bisa mengganti pola pikir kita supaya tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang-orang yang negatif Mbak. Ini tidak apa-apa lah, insya Allah kami bantu sampai rumahnya. Iya, rumahnya masih hafal kan Mbak? Iya, ya nggak apa-apa Mbak lah, insya Allah lah. Belum mau juga ya. Ya nggak apa-apa Mbak lah, kalau begitu kalau belum siap ya insya Allah suatu saat nanti saya kasih lagi Mbak. Iya, ya terima kasih Mbak atas sambutannya, dan kami mohon maaf tadi dari awal sampai akhir angganggu kami, sopan santun kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf. Saya mau pamit Mbak. Nggih. Amin Mbak. Nggih. Assalamualaikum Mbak. Monggo, rahayu. Yuk. Pulang. Pulang ini ya. Iya. Gak enak nih. Yuk. Pulang lewat mana ini ya? Ya lewat ini tadi lagi. Mana ini ya? Iya. Yuk. Alhamdulillah sahabat semuanya, akhirnya sampai sore tuntas juga. Namun meskipun capek, tapi tidak merasa capek karena selalu merasa senang. Dan banyak hikmah sekali yang dipetik tadi dari perjalanannya, yaitu tentang ketika kita memasuki gua itu banyak perenungan di situ, yang tentunya sebuah kalimat-kalimat yang dilontarkan yang datang tiba-tiba timbul tenggelam dalam pikiran kita, itu adalah sebuah petunjuk yang nyata. Dan yang kedua, ketika tadi bertemu dengan seorang pertapa yang mengaku katanya divonis akan meninggal dalam beberapa hari, tapi nyatanya setelah dia meyakini bahwa saya sehat, bahwa beliau sehat, ternyata sehat beneran. Ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya, itu kita harus selalu optimis ya, katakan sehat dan ini bisa diaplikasikan kepada sesuatu yang lain. Contohnya, saya bahagia, saya kaya raya, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan kalian terhibur dan mengambil simpul hidup yang ada. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.